Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di awal pekan dan juga ini banyak sekali stok yang mesti kita bisa bukan mesti ya, kita bisa bahas gitu ya dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersubono Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini hari Senin, awal pekan yang menyenangkan untuk membahas isu-isu politik. Yes, oke. Dan ada yang lega, yang lolos dari penculikan begitu, terus ada juga yang pasti kita perkirakan akan marah-marah gitu ya setelah debat itu, dan nanti biasanya marah-marahnya itu akan sampai ketemu debat berikutnya sampai tanggal 4 Januari, 4 Februari ya Mbak, dan ada juga yang dibully pasti, dan nggak jauh-jauh memang kelihatannya Mbak, dari sejak malam tadi malam yang banyak dibully adalah Gibran ya Mbak Agi. Betul. Ada yang banjir pujian itu Caimin dan juga Pak Mahfud juga oke, dapat juga dapat kalau dalam bahasa netizen sentimen positif gitu ya, sentimen Betul. positif. Tadi malam itu kalau kita bacakan Pak Cak itu yang paling tinggi adalah Caimin, kemudian Pak Mahfud nomor 2 dan Gibran paling paling banyak tinggi sentimen negatifnya. Tapi kalau yang mengundang percakapan itu tetap saja yang terbanyak Caimin, dan Gibran juga banyak sekali gitu ya. Pak Mahfud nggak sebanyak mereka berdua gitu. Ini petanya persis kayak peta peta capres ya Mbak ya. Kalau capres juga selalu begitu ya. Yang paling banyak dibicarakan itu pasti Anies dan Pak Pak Prabowo, tapi sentimen negatifnya itu pasti Pak Prabowo yang paling tinggi gitu. Nanti ada Anies dan Ganjar itu biasanya sentimen negatifnya mereka berurutan lah begitu ya. Anies paling tinggi, sentimen positifnya paling tinggi, negatifnya lebih kecil, dan Ganjar juga begitu. Sentimen positifnya lebih rendah dikit dibandingkan Anies, dan kemudian juga sentimen negatifnya dia lebih tinggi dari Anies. Itu kayaknya begitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini kalau kita merujuk kepada analisa dari Ismail Fahmi dari Drone Emprit begitu ya. Ini memang luar biasa sentimen positif kepada Caimin gitu. Ya, Karena ya. nilainya 80%. Nah, sementara kalau untuk Gibran sentimen positifnya itu hanya 33%, ini paling bontot, paling rendah. Dan kemudian untuk Pak Mahfud itu sentimen positifnya ada 79%. Jadi hanya terpaut 1% saja ya. Kita anggap sama lah gitu sentimen positifnya. Dan kemudian kalau yang banyak dipercakapkan Gibran itu banyak tinggi Mas Hersu, tapi isinya ya itu banyak sekali yang sentimen negatifnya begitu ya. Ya, ya, ya. Sementara Caimin ada berbagai ini. Jadi ada berbagai versi yang mempercakapkan Caimin, yaitu pada malam hari misalnya saya lihat malah justru Tom Lembong itu yang naik Mas Hersu. Jadi memang karena memang Gibran ini kan 3 kali dia mengucapkan nama Tom Lembong gitu. Ada apa dengan Tom Lembong? Orang akhirnya kan penasaran gitu. Memang terakhir-terakhir ini Tom Lembong ini menjadi favorit baru lah, new icon gitu dari Amin begitu. Apalagi terus kemudian ketika dia mulai naik, dipanggil kemana-mana, di podcast, di apa, dan orang betul-betul ingin menelusuri jejak hidupnya begitu ya, menjadi tokoh baru. Nah, diajak juga sama Anies untuk live TikTok begitu. Nah, itu makin menjadi idola Gen Z yang baru Mas Hersu. Ya, Nanti ya, kita ya, perlu ya. bagaimana pengaruh dari Tom Lembong dan kemudian sepertinya kesel ini ya Gibran, dan saya rasa Gibran juga dipengaruhi oleh kekesalan dari bapaknya yaitu Pak Jokowi begitu, karena Tom Lembong ini mempersoalkan soal nikel kita begitu di pasar dunia. Ya, ya, oke. Itu topik-topik yang saya kira kita akan bahas masih pokoknya seputar debat ya Mbak ya, dan kita Iya, bicara behind the scene-nya ya Mbak Agi ya. betul Di betul. luar topik itu apa yang mau kita bicarakan? Kan banyak sekali perniknya soal soal debat ini tadi. Iya, di luar itu cuitan pertama mereka sesudah debat Mas Hersu. Saya Oke, rasa tapi ini ada kaitannya dengan debat juga berarti ya, tetap ya. Oke. pasti tetap berkaitan dengan debat. Yes, oke. Menarik, kita sebelum flashback kita ngomongin dulu cuitan dulu deh ya. Cuitan kita yang lebih fresh kan, cuitan soal soal setelah debat itu. Kalau tidak salah ya, saya tadi barusan lihat Caimin itu nggak lama setelah itu dia mencuit Videotron gitu tadi siang nih ya, sekitar pukul 15-an tuh saya lihat itu viewernya itu udah mencapai 11,9 juta. Bayangkan itu gila banget, gede banget yang nonton, dan yang like itu udah sampai 122.000 lebih, Mbak. Itu dahsyat banget itu Caimin dalam hal ini soal Videotron. Nanti kita kasih kontennya. Nah, kalau
Gibran kelihatannya apa seblak gitu yang dia ini kan. Apa ini maksudnya gitu ya. Iya ya, apa konteksnya begitu ya? Dan kalau Pak Mahfud itu berupa kalimat panjang yang berkaitan dengan soal recehan begitu. Oh ini kan soal panggung nasional begitu ya. Kenapa masih ada ya seperti semacam keluhan lah harus menanggapi soal-soal yang receh. Nah ini Iya. berkaitan dengan Gibran begitu. Ya, saya sih menduga begitu Pak Mahfud, gue mimpi apa gue ini tadi malam seorang profesor dianggap receh-recehan dan dianggap main-mainan sama seorang anak bocil gitu ya. Ya. Iya, jadi kita bahas aja Mas Ersu. Jadi memang kalau siang ini begitu ya, siang ini saya lihat yang menjadi trending topik itu yang tadinya Videotron juga tetap menjadi trending topik tadi malam gitu, karena kan saling apa ya, saling berkejar-kejaran begitu. Nah, sampai siang ini Videotron masih menjadi trending topik begitu. Terus yang lain juga Gibran menjadi trending topik juga. Terus Rengas Dengklok itu tidak kalah ramenya Mas Ersu dan isinya itu lebih banyak bercanda gitu ya. Kemudian El Selepet ini julukan untuk Caimin. Itu juga menjadi trending topik. Terus kemudian juga Savage ini rame, mungkin Mas Hersu juga sudah membicarakan ini di podcast Mas Hersu begitu. Juga Naruto. Songong juga. Ya, Songong. Savage ini berkaitan dengan Songong karena tadi malam Songong itu rame ya menjadi trending topik. Dan yang berikutnya itu adalah soal Naruto. Naruto ini sebetulnya dulu karena tadi malam itu Gibran memakai jaket Naruto Mas Hersu. Cuman jaket bukan iya, jaket sulfat ya, bukan asam sulfat bukan ya. di belakangnya tulisannya Samsul. Di ya. tulisannya Samsul, tapi di depan itu ada lambang Naruto begitu walaupun warnanya biru karena Naruto itu warnanya orange kalau tidak salah ya. Tapi ini memang ramai sekali Mas Hersu dan ini berkaitan kita coba bahas satu persatu ya. Sesudah debat itu cuitan pertama Caimin itu adalah cuitan pertama dari Caimin begitu ya, dia mengatakan bahwa dia ingin sepertinya gitu ya, ingin Videotron karena dia hanya mengucap satu kata saja Videotron gitu. Dan ini mendapatkan tanggapan banyak sekali begitu. Dan yang menanggapi ini dengan riang gembira saya rasa. Dia mengatakan bahwa tapi Videotronnya dipotong 3 detik karena tadi membawa botol plastik kata dia begitu. Tapi ini sudah dijawab juga, diklarifikasi oleh Effendi Ghazali salah satu pakar komunikasi di salah satu televisi begitu kan. Dia itu hadir di acara debat tersebut tapi kemudian dia menjadi salah satu penanggap di salah satu televisi dan dia mengatakan karena dia menyaksikan langsung ada di lokasi, dia mengatakan bahwa botol plastik itu sebenarnya diberikan oleh panitia. Jadi sepertinya kalau membawa botol gelas itu memang dibawa sendiri seperti itu Mas Hersu. Nah, terus kemudian kata Elisa ini salah satu netizen yang sangat aktif, dia juga apa ya namanya pegiat sosial, dia juga pegiat lingkungan hidup dan sebagainya, ini cukup terkenal. Dia mengatakan dikasih bonus 6 detik karena tadi ngutip laudatonya si Paus Fransiskus sampai 2 kali pula. Jadi karena ada kutipan ucapan dari quote gitu ya dari Paus Fransiskus harus ditambah. Kemudian saya kira kita penting kasih konteksnya dulu Mbak sebelum pindah ya ke Caimin ini kenapa dia mencuit Videotron itu kan. Itu kan sebenarnya Caimin ini kan diledek-ledek oleh tim pendukung 01 karena ini berkaitan dengan debat dia yang debat pertama itu kan dianggap jeblok gitu ya Caimin gitu ya. Jadi setiap kali Caimin terus dibercandain dulu, belajar dulu Caimin kan gitu-gitu supaya mereka ingatkan. Dan Caimin kan seperti biasa celengean, dia juga jawabnya sambil tertawa-tawa. Nah rupanya dalam kasus ini ketika dia memberikan ucapan selamat kepada bukan ucapan selamat dia ketika dia memberikan semacam simpati dia kepada Anies Babel dan All Flamy Project karena Videotronnya di take down, dia meminta mereka tetap bersemangat, tapi kemudian Caimin nanti terus dijawab dan oke Caimin, tapi Caimin juga belajar juga ya untuk debat itu nanti kalau bagus kita buatin Videotron deh. Nah itu konteksnya kenapa kemudian Caimin, karena kalau enggak gitu kemudian ada yang ngancam kalau sampai nggak bagus mau diculik ke Rengas Dengklok gitu kan. Rengas Dengklok itu kan buat anak-anak yang sekarang mungkin masih asing, ini kan berkaitan dengan proklamasi Indonesia ya yang dikatakan oleh Bung Karno dan Pak Karno, Bung Karno dan Bung Hatta itu kan mereka diculik oleh pemuda-pemuda militan ke Rengas Dengklok dan dipaksa untuk mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Itu makanya Caimin kemudian diancam
awas kalau anu dia sampai di apa diculik di Rengas Dengklok dan ada yang kemudian menautkan ini rumah tempat Bung Karno dan diculik di situ lagi. Iya memang luar biasa. Ini Gen Z loh yang Ya bekerja ya untuk hal ya ya. gitu Mas. Mereka saling berkaitan. Dan bahkan sebelumnya kan Anis Bubble itu ada akun. Sekarang ini Imin Bubble begitu ya. Saya Oh belum ada, mencek ada. apakah itu sudah bekerja secara aktif begitu, tapi ada yang mention Imin Bubble. Saya rasa mungkin bisa jadi dia dibuatkan juga akun untuk fanbase-nya atau fandomnya begitu Mas Hersu. Jadi memang Caimin ini memang lucu ya. Jadi ketika dia misalnya mendapatkan cuitan seperti ini, terima kasih Caimin, semangat juga untuk debat keempat. Kalau Caimin blunder, kami dari golongan pemuda akan menculik Anda ke Rengas Dengklok. Dan dijawab, hush, jangan culak-culik, nggak bahaya tah, dia bilang gitu. Nah ini juga kepada Prabowo begitu. Saya dengar juga waktu itu dari Bung Rocky Gerung ketika kan waktu habis debat pertama kan kritik habis itu Cak Imin ya, kita sebut dia seperti anak raja dan Pak Kusir raja dan kusirnya raja gitu yang nggak berani Pak Cak Imin dan Pak Mahfud gitu, dan ketika ketemu Bung Rocky dia juga bilang begitu bahwa saya kan bukan kusir gitu, dan oleh apa teman-teman di PKB diteriak-teriak, Pak Kusir, dan dia ketawa-ketawa aja itu kan yang lucu. Iya, memang Caimin ini jenis orang yang sepertinya sulit untuk sakit hati begitu. Nggak baperan ya. Nggak baperan dan kemudian juga dia apa ya, orang yang riang gembira seperti itu ya Mas Hersu. Ya. Jadi dan dia seneng joke begitu kan. Nah, ini yang juga menjadi sorotan kemarin adalah ketika Caimin usai debat itu kan dipeluk erat sama Anies gitu kan. Antara Caimin dan Anies ini berpelukan erat dan terlihat itu pelukannya bukan pelukan untuk konsumsi misalnya sengaja atau gimmick begitu ya, tapi memang betul-betul digoyang-goyang seperti sambil tertawa lebar, dan itu berkali-kali pada saat kemudian jumpa pers sesudahnya begitu dari tim Amin ini jumpa pers dengan wartawan itu dipeluk kembali seperti itu dengan gembira, sepertinya Pak Anies ini senang betul dengan penampilan Caimin, betul-betul puas memang, gitu. Memang beda banget dengan penampilan yang perdana itu ya. Pertamanya beda. Kemarin tadi malam itu Cak Imin memang luar biasa performanya ya. Wajar kalau kemudian dia mendapat sentimen positif paling tinggi karena selain dia menguasai konten-kontennya begitu, dia juga datatif gitu dan delivernya juga cukup bagus gitu, dan yang luar biasa staminanya dari awal sampai akhir itu terus terjaga gitu ya. Ya ini saya kira beda dengan Gibran ya. Kita Pak Mahfudnya kita bahas belakangan karena yang opposite betul itu kan antara Gibran dengan Cak Imin, walaupun sebenarnya perdebatannya lebih sengit antara Pak Mahfud dengan Gibran gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Jadi kemarin itu salah satu lagi yang kemudian ditemukan oleh netizen ini betul-betul apa ya, semesta bekerja begitu. Ternyata tanggal 21 Januari itu adalah hari berpelukan internasional begitu Mas Hersu. Jadi itu dikaitkan pelukan antara Pak Anies, maksud saya hari pelukan nasional. Jadi antara pelukan keduanya ini kemudian dihubungkan dengan itu, padahal saya rasa tadinya tidak ada hubungannya begitu. Enggak, ya. Jadi memang politik yang gembira ini betul-betul terjadi di kubu Amin, kubu 01. Bahkan ada satu Mas Hersu yang kemudian menjadi sangat terkenal, yaitu karena netizen mengatakan bahwa Caimin ini padahal lebih tua ya dari Pak Anies, tapi kenapa dia malah menjadi seperti adik bagi Pak Anies begitu kan, seperti ngomong gitu Pak Aniesnya. Dan ada satu meme dengan background hijau ini diunggah di mana-mana. Itu Caimin memeluk Anies dengan sambil mengatakan, besok aku jadi dibikinin videotron kan gitu. Sambil dia jinjit gitu memeluk Anies dan mengatakan seperti itu Mas Hersu. Dan ini memang netizen mengatakan bahwa dia akan dibuatkan videotron begitu. Nah, jadi videotron yang dikurangi 3 detik atau yang ditambahin jadi ditambahin lagi 6 detik lagi gitu. Saya rasa akan bertambah ya, karena memang skornya Caimin ini tinggi begitu. Apalagi skor untuk cuitan positif, sentimen positif dan sebagainya ini kan tinggi sekali. Nah, kemudian kita beralih kepada itu tadi ya Mas Hersu, kepada Gibran begitu. Ya. Nah, Gibran sendiri ini malah cuitannya agak berbeda. Sesudah itu, sesudah penampilannya dia mencuit pengen seblak gitu. Nah, sebetulnya kalau kita bertanya-tanya apa sih maksudnya pengen seblak gitu ya. Tapi kalau kita ingat Mas Hersu, sesudah dia mendaftar tanggal 25 Oktober dulu bersama Pak
Prabowo, dia kan pendaftaran terakhir ke KPU ya, di hari terakhir pula, itu selesai mendaftar bersama Pak Prabowo, itu dia juga mencuitnya sama, pengen seblak. Jadi kalau saya sih melihat ini adalah sesuatu kerja berat yang sepertinya mustahil dilakukan, tapi terus kemudian dia berhasil melakukan itu begitu ya, goal gitu kan, sesuatu yang memang diinginkan betul itu goal, kemudian makan seblak, seperti semacam perayaan lah mungkin. Kalau saya sih melihatnya seperti itu Mas Ersu, karena seusai mendaftar di KPU dia mencuit pengen seblak, dan sekarang seusai berakhir 2 kali debat, dan itu debat cawapres yang memang wajib dia ikuti, dia pun mencuit hal yang sama bahwa itu Ya, sudah berlaku begitu, sepertinya tapi gitu. waktu itu kan dia pernah juga waktu rame-ramenya di Mahkamah Konstitusi kan yang dia mencuit cuman begitu saja kan, ingat kan Pak? Iya, Ya kan? betul. Dan kemudian Hmm. orang belakangan orang menyebut itu bahwa itu yang dimaksud Erick Thohir gitu, karena dia tahu Mhm. bahwa Erick Thohir rupanya berusaha bermain juga di Mahkamah Konstitusi karena dia juga menginginkan menjadi cawapresnya Prabowo, kalau nggak salah begitu waktu itu ya disebut-sebut ya. Iya, ya memang cuitannya itu sering sulit untuk ditebak begitu ya. Ini maksudnya apa sih begitu? Tapi biasanya banyak sekali yang menanggapi. Dan untuk kali ini dia dirujak oleh netizen Mas Hersu untuk Hmm. seblak ini. Antara lain seperti misalnya ada yang menjawabnya seperti ini. Seblak itu ciri khasnya kencur Mas. Jadi Hmm. cari seblak yang pakai kencur ya. Hmm. Harus kerasa bau kencur kata netizen seperti itu. Ini kan menyindir bahwa Gibran ini masih bau kencur. Dia mengakali patokan usia minimal yang seharusnya 40 tahun, dan kemudian dengan berbagai mekanisme di Mahkamah Konstitusi kemudian dia bisa lolos begitu. Terus kemudian dijawab juga, dia udah bau kencur, ngapain cari kencur lagi ya gitu. Pasti habis ngetik ini langsung banting HP, dah tidur aja Mas. Mas Gib Twitter lagi panas-panasnya begitu. Jadi banyak sekali memang yang kemudian merujak dia Mas Hersu, karena tanggapan di bawahnya banyak sekali yang tanggapan negatif atas cuitan dari Gibran ini begitu. Nah, kalau kita melihat Mas Hersu, cuitan dari Pak Mahfud. Mahfud ya, satunya lagi cuitan dari Pak Mahfud, ini justru mendapatkan banyak tanggapan yang semacam diskusi begitu. Karena memang Pak Mahfud ini dari cuitannya dia sepertinya ada nada-nada agak mengeluh sedikit. Jadi dia mengatakan seperti ini, capek juga berdebat selama 2,5 jam, tapi bisa saling menimba ilmu meski kadang harus bersabar karena ada saja materi dan gimmick recehan. Terima kasih kepada netizen atas dukungan yang begitu bergelora. Ini luar biasa. Pak Mahfud masih membahas soal apa yang baru saja terjadi, dan ini tentu dimaksudkan adalah kepada Gibran. Ya, iya, 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 iya. Ini seru ya soal itu. Nah, tapi di luar soal itu saya kira kita mesti sebelum masuk ke Pak Tom Lebong dan sebagainya, kita mesti review sebentar ya soal tadi malam itu ya, Mbak, jalannya itu. Memang jalannya berdebat tadi malam itu kelihatannya ini yang saya juga cukup kaget karena Gibran ternyata kok mengulang strategi dan trik yang sama begitu, yang sebenarnya sudah diingatkan oleh moderator dan juga sampai KPU membuat semacam regulasi, dijelaskan bahwa setiap mengajukan pertanyaan itu jangan menggunakan terminologi, kalau menggunakan singkatan harus dijelaskan, kalau terminologi juga harus dijelaskan kan begitu. Dan kemudian kan juga waktu itu Gibran juga dihajar habis oleh para netizen juga kan begitu. Karena masih diulang lagi, dan korbannya yang selalu jadi korban Pak Mahfud gitu. Kalau sebelumnya kan, dan dia mengakui sendiri sebelumnya ditanya soal carbon capture, sekarang ditanya lagi soal green inflation maksudnya ya. Ya. Nah, itu yang saya agak aneh. Sementara kalau untungnya Pak Mahfud juga sadar dan kemudian dia menolak untuk menjawab. Sementara kalau Cak Imin, nah ini dia rupanya jauh lebih siap gitu, dan kemudian justru dibalikkan pertanyaan itu berkaitan dengan soal etika gitu. Dan yang bikin orang waktu itu bertemu riuh kan ketika ngomong ini soal pertanyaannya kok seperti cerdas cermat gitu, dan ini jangan-jangan ini berkaitan sekolahnya nggak jelas dan ijazahnya palsu gitu kan jadinya. Itu kan aneh banget itu ya. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana.
Semua kembali kepada etika, Pak Gibran. Iya iya, itu juga ramai sekali Mas Hersu. Jadi apa namanya, sesudah debat pun ya, apa yang dipertanyakan kepada Pak Mahfud begitu soal greenflation gitu ya. Jadi green inflation itu justru apa ya, diapresiasi oleh Pak Ganjar. Jadi pada jumpa pers sesudahnya Pak Ganjar justru mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Ganjar mengatakan bahwa saya justru mendapatkan inspirasi bahwa tidak semua pertanyaan itu harus dijawab begitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan itu receh atau pertanyaan itu menjebak atau pertanyaan itu memang memiliki maksud tertentu begitu yang tidak baik, ya sebaiknya abaikan saja. Biarkan itu tetap menjadi pertanyaan dan publik yang akan menilai begitu. Dan itu sebuah inspirasi bahwa tidak semua pertanyaan itu perlu dijawab begitu Mas Hersu. Jadi memang dalam hal ini malah justru yang mendapatkan sentimen positif itu justru Pak Mahfud begitu ya. Dan Pak Mahfud sendiri sudah menjawab, dan sepertinya Gibran ini juga ada kalangan LSM juga memberikan tanggapan bahwa dia bertanya tapi dia sebetulnya tidak tahu persis begitu apa isi dari pertanyaannya dan garis besarnya atau nuansanya itu seperti apa Mas Hersu. Seperti misalnya greenflation ini dia hanya berpatokan, kalau saya rasa ya dari bagaimana dia menjelaskan, hanya berpatokan kepada demo di Perancis pada tahun 2018 akhir kalau tidak salah, bulan Desember, karena itu demonya terjadi sekitar 1 bulan lah begitu ya. Tapi tetap kalau saya masih ingat pada saat itu banyak turis-turis Prancis yang malah menjadikan itu sebagai sebagai wisata, daya tarik begitu wisata. Tapi memang itu demo kemudian berakhir dengan ricuh begitu ya. Ada mobil dibakar, ada ban dibakar apa dan sebagainya. Nah, dia menceritakan soal jaket kuning yang dipakai, demo jaket kuning itu, dan kemudian dia mengatakan bahwa ini soal inflasi, di mana ini perubahan dari yang terjadi Perancis saat itu adalah transisi dari energi fosil berubah menjadi energi hijau, dan itu menyebabkan pajak meningkat apa dan sebagainya, harga barang naik, jadi terjadi inflasi di berbagai jenis barang dan sebagai kebutuhan sehari-hari, dan itu menyebabkan demo besar, kan maksudnya dia itu. Tapi yang dijawab oleh Pak Mahfud pun juga tidak salah, karena green inflation itu tidak selalu berarti soal perubahan transaksi dari energi fosil menjadi energi yang terbarukan begitu. Bahkan yang dikatakan oleh Pak Mahfud yaitu ada recycle seperti itu begitu. Biasanya di awal-awal ini kan soal hijau, soal pelestarian lingkungan begitu ya Mas Yersu. Di awal-awal memang seperti recycle, kita harus menggunakan produk recycle, itu harganya lebih tinggi juga daripada misalnya plastik, daripada biasanya yang sulit untuk diuraikan begitu. Tapi kan kita harus menambah spend money more begitu kan. Kita harus membeli dengan uang yang lebih yang akhirnya mengakibatkan inflasi. Tapi kalau kita mau menyelamatkan bumi, ya itulah yang harus dilakukan begitu kan. Nah, yang ditanyakan kan itu. Sebetulnya kalau seandainya lebih dieksplor, itu kan lebih menghantam kepada dirinya sendiri kalau saya lihat. Karena karena saat ini Indonesia sedang melakukan transisi itu. Bagaimana dari biodiesel yang 10, 20 sekarang sudah mencapai 30 dan akan segera menjadi B50. Begitu juga dengan apa yang akhir-akhir ini isu besar adalah Pak Luhut itu akan segera menaikkan pajak, meminta Pak Jokowi. Saya rasa pekan-pekan ini akan dilakukan rapat yang dipimpin Pak Jokowi, di mana Pak Luhut akan meminta supaya pajak kendaraan bermotor roda 2 dengan berbasis bensin atau bahan bakar fosil itu pajaknya dinaikkan, sehingga membuat orang yang memiliki sepeda motor tersebut ya itu dia akan mau beralih ke berbahan bakar baterai listrik begitu kan. Nah, ini tentunya akan mengakibatkan peningkatan harga-harga juga Mas Hersu. Itulah sebetulnya yang akan terjadi segera di Indonesia juga, seperti yang terjadi di Prancis saat itu dan kemudian diikuti di Belanda, di Belgia dan sebagainya begitu. Ya. Oke, ya, tapi kalau kita ngomongin yang soal yang tadi itu, yang perpindahan dari sepeda motor ke bensin ke listrik tadi itu kan ada moral hazard sebenarnya di situ ya. Iya, betul sekali. Ada moral hazard ini kan kita tahu beberapa waktu yang lalu kan pemerintah memberikan semacam insentif gitu bagi mereka yang mau pindah ke mana, mengubah mesinnya ke listrik, itu ada subsidinya. Kedua,
kalau mau membeli sepeda motor listrik kan ada subsidinya. Berapa waktu subsidinya? 7 juta atau 8 juta gitu kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Tapi ternyata yang melakukan konversi dari bensin ke listrik itu juga sangat kecil jumlahnya, dan yang beli sepeda motor listrik itu jauh lebih kecil lagi yang membeli. Dan kita bisa membayangkan kan, karena kita tahu bahwa para pabrikan motor-motor listrik yang dikuasai oleh para kroni di sekitar Pak Jokowi itu kan mereka sudah terlanjur membuat investasi yang besar, menginvestasikan di situ, dan kemudian saya kira juga sudah memproduksi sepeda motor dalam jumlah besar, nggak laku kan, itu yang jadi masalah. Jadi ada moral hazard semacam itu. Dan kedua, argumennya yang disebutkan bahwa dengan menaikkan pajak bensin itu kan nanti kenaikan pajaknya itu bisa untuk mensubsidi LRT dan kereta cepat. Itu kan benar-benar ngaco banget gitu ya. Terutama kereta cepat itu kan dipakai oleh orang-orang yang secara ekonomi menengah ke atas kan, Mbak Agi. Jadi artinya orang miskin subsidi orang kaya dalam itu. Dan lebih parah lagi itu kaitannya dengan utang Indonesia ke Cina, kan itu yang jadi masalah ya. Iya, betul. Jadi itu kesalahan investasi begitu yang dilakukan, atau kesalahan kerjasama, kurang lebih demikian. Yang ini, kesalahan ini bukan berdasarkan saya yang bicara, tapi ini berdasarkan hasil perhitungan dari para pengamat, dari para ekonom begitu kan, seperti Bang Faisal Basri saja mengatakan bahwa istilahnya bisa sampai kita mati itu tidak bisa lunas begitu. Dan memang Kereta cepat akhir-akhir ini maksudnya ya, kereta cepat untuk ya. kereta cepat itu tadi. Nah, kalau saya melihat kecenderungan belakangan ini, Mas Hersu, itu memang di media muncul lagi berita bahwa belakangan WUS ini sudah mulai berkurang penumpangnya begitu. Padahal per hari saja cicilannya itu kan sekian miliar. Saya lupa jumlah pastinya, tapi jumlahnya adalah miliar begitu, sekitar 2 miliar atau berapa lebih begitu ya. Nah, jadi sekarang ini sedang mencari bagaimana caranya supaya tetap bisa tertutupi, yaitu tadi dengan cara menaikkan sepeda motor, terus kemudian jadi jadi nanti hasilnya bisa untuk mensubsidi itu. Padahal kalau seandainya kita tahu itu kan dari awal sudah ada kesalahan rembukan lah, kesalahan persetujuan gitu ya, yang bunganya juga sangat tinggi pinjaman kepada Cina untuk pembangunan WUS atau kereta cepat itu tadi. Terus kemudian ternyata ada kesalahan perhitungan begitu sehingga harus menambah investasi dan sebagainya. Jadi itu memang sudah crowded dan kemudian berusaha diatasi dengan itu tadi, dengan penambahan subsidi dari sektor lain. Tapi akhirnya kalau kita lihat yang akhirnya yang membayar siapa? Yang membayar rakyat juga. Dan karena sepeda motor roda 2 ini dimiliki oleh rakyat kecil kebanyakan untuk mereka aktivitas sehari-hari, juga untuk mencari makan dan sebagainya. Jadi akhirnya si kecil ini mensubsidi yang besar begitu, seperti kata Mas Hersu tadi. Itu tentunya yang tidak baik begitu ya, sama sekali tidak tidak adil gitu. Rasa keadilannya itu ada di mana begitu, Mas Hersu? Iya. Oke, tapi balik lagi ke debat tadi ya, Mbak Agi. Jadi kalau lihat debat tadi malam itu memang terkesan sekali bahwa Gibran itu benar-benar cuma ngafalin gitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak punya pemahaman yang komprehensif, dan konyolnya juga timnya itu rupanya pasti bekerja keras mencari istilah-istilah gitu yang digunakan untuk lawan debatnya begitu kan, dan teknik itu nggak berubah pada satu, jelas sudah diketahui oleh lawan-lawan debatnya. Yang kedua, itu kan tidak diperbolehkan lagi oleh KPU, dan itu kan sudah menjadi pemahaman umum. Jadi ketika dia melakukan hal semacam itu tanpa Pak Mahfud MD maupun Cak Imin protes, publik udah langsung menilai, loh ini kok orang main seperti ini lagi kan gitu. Itu saya jadi bingung juga, masa apakah ini karena memang kurang kreativitas dari tim materi debatnya, atau ya tim materi debatnya bingung mau diapain lagi nih barang gitu, bisanya cuma begitu. Saya rasa bisa jadi juga ya ada kekurang mampuan Gibran untuk menghafal begitu ya, karena kita lihat ya terbatas lah pasti ya, namanya kan nggak mungkin yang kayak gini ini debat itu menghafal, karena apalagi kan memang kita tahu sebenarnya debat itu bukan soal cerdas cermat seperti dikatakan oleh Cak Imin juga, ini kan soal policy. Itu betul sekali Cak Imin menyatakan begitu. Kita nggak mau tahu wah Pak Mahfud lebih hafal singkatan ya, Gibran ternyata lebih hafal singkatan, atau Cak Imin. Orang mau tahu kalau lu itu pada jadi wakil presiden, bantu presiden, apalagi salah-salah seperti Gibran juga jadi presiden, kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, ini mau diapain nih barang ini kan gitu ya, Indonesia ini mau diapain kan gitu. Kita nggak peduli itu ada presidennya hafal singkatan atau tidak kan gitu.
Mhm mhm. Iya iya, betul sekali Mas Herssu. Jadi, jadi apa yang dilakukan Gibran lah tadi malam ya, dia berusaha untuk tampil, supaya dia terlihat, terkini begitu ya, terupdate itu pengetahuannya dan juga pengetahuannya luas, tapi akhirnya itu tumbang oleh perilaku dia sendiri begitu Mas Herssu, yang apalagi seperti melecehkan Pak Mahfud, itu banyak sekali yang tidak terima Mas Herssu. Bahkan, yang memilih 01 pun tidak terima. Begitu. Jadi tidak hanya yang memilih 03, tidak hanya pemilih dari atau pendukung dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud saja yang tidak terima begitu. Dan ini saya ada beberapa komentar ini menarik Mas Hersu. Ini komentar dari Alisa Wahid. Ini adalah putri dari Gus Dur ya, putri tertua Gus Dur. Dia aktif di Twitter. Dia mengatakan seperti ini. Pelajaran penting untuk kita yang punya anak, terutama yang belum dewasa. Bantu mereka membedakan sikap kritis dan sikap tegas. Dengan sikap merendahkan dan sikap melecehkan. Ini banyak sekali yang kemudian mendapatkan tanggapan ini dari cuitan Alisa ini, dan kemudian ada ribuan repost. Repost itu artinya di-upload ulang begitu ya oleh pengguna Twitter, dan dia juga mendapatkan banyak komen, jawaban dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi Joko Anwar, ini salah satu sutradara ternama Indonesia ya. Dia mengatakan seperti ini. Jadi kesongongan ini strategi atau memang karakter? Jadi banyak sekali yang menganggap itu apa yang dilakukan Gibran kemarin, yaitu dengan mencari-cari jawaban dari Pak Mahfud ketika Pak Mahfud itu ditanyakan dengan istilah itu tadi, yang greenflation itu tadi, dan menurut dia Pak Mahfud tidak bisa menjawab, kemudian dia begini-begini begitu kan. Nah itu banyak yang mengatakan itu adalah karakter yang sesungguhnya. Akhirnya keluar gitu ketika dia kesal, dan adalah upaya untuk menjatuhkan lawan. Tapi banyak sekali yang menganggap itu memang tidak proper lah. Terus kemudian misalnya seperti Rama nih, Kozi Rama, ini netizen yang aktif juga, dia mengatakan seperti ini. Pasangan songong, kalau takdirnya emang mesti menang, Indonesia kudu mandi kembang. Jadi maksudnya kalau Gibran dan Pak Prabowo itu menang gitu ya, banyak yang berduka lah gitu. Terus kemudian Ernest Prakasa, ini salah satu aktivis medsos juga begitu ya, dan dia sutradara, dia pemain film, penulis buku dan sebagainya. Dia banyak sekali followernya. Dia mengatakan seperti ini, songong bat lucil, bat itu banget gitu ya, songong bat lucil, emang negara punya bapak lu. Ini sudah sepertinya sudah kesal betul, karena memang Ernest ini tadinya kalau misalnya dia mencuit ya banyak yang lucu-lucu walaupun sindirannya keras gitu ya, sarkas seperti itu, tapi ini langsung to the point seperti ini Mas Hersu. Juga dari, kalau ini dari pendukung Anies saya rasa ya, dari Bang Pino, dia mengatakan sikap songong dari El Sulfat ini sangat tidak etis dan sangat terlihat merendahkan. Saya setuju dengan itu Mas Hersu, karena memang tidak seperti kata Effendi Ghazali juga, dia mengatakan bahwa baru ada kali ini di seluruh dunia, di semua debat yang ada, itu debat tingkat nasional, yaitu untuk capres dan cawapres yang memperlihatkan kelakuan buruk seperti ini, yang merendahkannya dengan cara seperti ini, begitu Mas Hersu. Seperti cara yang dilakukan Gibran. Ya, iya, ini yang beratnya. Makanya sebenarnya kalau dari sisi ini kita sudah sampai kesimpulan ya, kawan ini tidak layak lah untuk terus lanjut dalam bursa Pilpres 2024. Tapi persoalannya kan kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang kita yang belum teredukasi kan gitu, dan kedua juga mesin politik yang sedang bekerja seperti yang disindir dengan keras oleh Ibu Megawati di Bandung ya, yang tadi kita bahas itu kemarin itu kan Ibu Megawati suaranya sangat keras sekali ya di Bandung ketika menyoroti soal bansosnya, yang bagi-bagi bansos terus, emang duitnya dari mana? Ibu Mega tahu lah itu bahwa itu duit dari APBN kan gitu, itu duit negara, dan juga menyinggung soal posisi dari TNI dan Polri yang dia ingatkan harus tetap netral karena kan mereka juga digaji dari duit negara dan sebagainya. Ini saya kira situasi ini yang membuat juga Pak Jokowi dalam situasi sekarang mungkin tidak stabil ya, karena kemudian istana juga membantah ada permintaan dari Pak Jokowi untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Kan kemarin rame itu infonya, saya sendiri juga mendengar kabar semacam itu. Ya kalau dalam situasi sekarang ini kelihatannya tekanan terhadap Pak Jokowi luar biasa berat kan, karena satu, elektabilitasnya dari Prabowo dan Gibran ini terus menurun, sementara Anies dan Mohaimin terus naik. Kemudian ada tekanan-tekanan yang luar biasa, itu ada di internal, ada informasi 15 menteri memundurkan diri. Kemudian dari kalangan dari luar juga gerakan pemakzulan itu terus bergelombang, dan itu bukan hanya dari kelompok oposisi, tapi kelompok orang-orang yang tadinya juga menjadi pendukung dari diehardnya
Pak Jokowi, dan kemudian PDIP meskipun belum tegas tapi sudah mulai merespon isu soal pemakzulan itu, seperti Hasto juga menyatakan begitu ya, kalau tidak ingin ada pemakzulan ya mestinya enggak, jangan terus cawe-cawe kan begitu Pak Jokowi. Sementara Mbak Puan meskipun tidak secara tegas tapi sebagai ketua DPR dia menyatakan kalau ada aspirasi untuk pemakzulan tentu akan ditampung oleh DPR. Jadi situasinya memang berat, dan ditambah seharusnya kan Gibran ini memperkuat posisi Pak Prabowo yang dalam dua kali debat juga selalu jeblok, dan kemudian setelah jeblok marah-marah terus. Tapi ternyata kemarin tuh dia sempat sedikit membantu meskipun akhirnya dibully pada debat pertama. Tapi yang sekarang ini betul-betul dia nggak ada ampun. Dipanggil juga babak belur di media sosial dan media online juga babak belur ini Gibran. Babak belur betul Mas Hersu, dan apalagi kalau seandainya kemarin ya dia itu seperti melecehkan Pak Mahfud dengan cara mencari-cari jawaban Pak Mahfud. Tapi kalau menurut catatan saya malah justru lebih banyak pertanyaan dari Pak Mahfud itu yang tidak terjawab oleh dia, seperti ya? seperti soal redistribusi lahan begitu kan. Dia tidak paham, dia malah mengatakan redistribusi lahan itu sebagai sertifikasi. Sertifikasi kan itu memang tanahnya sudah menjadi milik dari penggarap begitu, orang-orang yang ada di sekitar hutan dan sebagainya. Akhirnya mereka kadang juga ada yang memiliki giriknya begitu, dan sertifikasi hanya tinggal memberikan sertifikat hak milik begitu. Padahal sebelumnya memang dia sudah memiliki tanah tersebut begitu. Sementara yang disebut redistribusi adalah pembagian lahan, memang lahan milik pemerintah, HGU yang dikembalikan misalnya seperti itu, terus kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar misalnya seperti itu. Nah, ini sepertinya Gibran juga tidak paham, jadi termasuk tidak menjawab pertanyaan dari Pak Mahfud. Yang kedua adalah Pak Mahfud itu bertanya soal impor pangan, yang dia bilang impor pangan ini gila-gilaan. Memang kalau kita lihat apa yang dikatakan Pak Mahfud itu, kalau kita cek fakta itu betul-betul terjadi Mas Hersu. Karena untuk tahun 2023 kita tuh impor 3 juta lebih, 3 juta ton begitu ya Mas Hersu, itu untuk beras saja. Ini di luar gula dan sebagainya seperti yang dikatakan Pak Mahfud. Sementara untuk tahun 2022, 2021 dan ke belakangnya itu hanya sekitar ada yang 400, ada yang 500. Tidak ada lebih dari 1 juta ton. Nah, ini impor ini gila-gilaan, dan Pak Mahfud tentunya sebagai orang dalam pemerintahan di kabinet, dia tahu betul peruntukannya untuk apa. Selain karena ada El Nino begitu ya, harga tinggi dan sebagainya. Ini kan juga untuk bansos, dan bansos ini juga menghadapi pemilu yang digunakan sebagai alat begitu ya, salah satu untuk mendongkrak dari pencalonan Gibran dan Pak Prabowo seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat begitu. Nah, yang ketiga adalah ketika Pak Mahfud menyatakan mempertanyakan bagaimana pendapat Anda soal gagasan Trisaktinya Bung Karno. Itu sama sekali tidak dijawab, dan saya rasa pun Gibran juga tidak paham apa gagasan Trisakti Bung Karno. Yaitu soal kedaulatan ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Itu kan sebetulnya begitu Mas Hersu. Jadi memang Gibran ini kalau dikatakan tadi ada netizen mengatakan cari seblak yang bau kencur, ya itu ya memang kenyataannya seperti itu begitu. Ya. Nah, ini tapi yang menarik adalah pada sesi tanya jawab berkait dengan itu tadi soal impor bahan pangan itu kan kemudian justru Gibran yang menyampaikan bahwa ini kan 01 dan 02 ini selalu nakut-nakuti rakyat dengan menyatakan bahwa potensi itu gagal, kan begitu kan? Dan kemudian dia spesifik menyebut di Gunung Emas di Kalimantan Tengah itu kan berhasil dipanen jagung. Kan kita ingat ini pernah berapa kali kita percakapkan kan bagaimana teman-teman di para aktivis di sana, lingkungan Walhi, Greenpeace dan sebagainya menemukan bahwa jagung itu memang sengaja digunakan untuk menyelamatkan lahan food estate yang tadinya mau ditanamin singkong tapi nggak berhasil, kan gitu Mbak Agi ya? Iya, betul sekali. Bahkan kita juga karena kita merujuk kepada pendapat dari orang yang mengolah lahan jagung yang sekarang ini ya, dia mengatakan bahwa ini nanti sesudah 3 bulan kan, jagung itu kurang dari 3 bulan ini akan panen, dan kemudian Pak Jokowi akan ke sini untuk memanen. Dia dengan bangganya mengatakan demikian. Ya tentu saja ini adalah orang yang disuruh oleh Menteri Pertanian gitu ya untuk mengolah lahan jagung itu, karena memang
sudah gagal ditanami singkong begitu. Jadi teman-teman Save Our Borneo, ini nama LSM di sana untuk penyelamatan bumi Borneo atau Kalimantan, kemudian dari Walhi, dari Greenpeace apa dan sebagainya, bahkan dari LBH atau YLBHI begitu ya. Itu menyoroti dan mereka memang datang ke lokasi langsung, mereka mengambil gambar, mengambil foto dan juga mengambil videonya. Jadi mereka bukan yang berkata dari jauh tanpa melihat kenyataan sesungguhnya, sehingga mereka bisa mendapati bahwa ternyata jagung itu ditanam di dalam polybag begitu, dan mereka mempertanyakan jagung itu per kilonya harganya berapa sih begitu, sementara di polybag itu Mas Yesu penuh dengan tanah yang pupuk, humus apa dan sebagainya yang didatangkan dari wilayah lain begitu. Jadi untuk per polybagnya saja itu sudah menghabiskan berapa untuk sekedar jagung ini sampai dengan dipanen gitu, sampai dengan hampir 3 bulan. Jadi cost-nya itu jauh lebih tinggi daripada harga jagung itu sendiri, dan itu nantinya yang akan dipakai sebagai gimmick propaganda bahwa food estate-nya Pak Prabowo ini berhasil begitu. Nah, kita memang tidak menafikan bahwa ada food estate yang sudah dipanen juga seperti di NTT oleh Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi juga mengakui bahwa ini baru sebagian, karena sebagian besar masih banyak lagi itu masih baru akan ditanam, itu masih percobaan, tapi sudah ada panenan begitu. Tapi yang dibicarakan ini adalah yang di Gunung Mas, ini adalah wilayahnya Pak Prabowo, bukan wilayah Kementan. Kalau yang di NTT dulu dibangun ditanam dan kemudian diawasi, dipelihara itu oleh zaman Pak Syahrul Yassin Limpo begitu, yang sekarang berkasus begitu. Nah, ini yang dikatakan Mas Hersu tadi, akhirnya terbongkarlah bahwa tanaman jagung itu sering dikatakan sebagai menanam menanam singkong berbuah jagung begitu kan. Plesetannya seperti itu. Itu ternyata adalah gimmick begitu. Teman-teman LSM mengatakan demikian untuk menyelamatkan wajah Pak Prabowo, karena selama ini Pak Prabowo selalu dikatakan food estate gagal, sudah berbiaya miliaran bahkan mungkin triliunan kata para teman-teman LSM begitu kan. Nah, jadi ini dibuatlah skenario seperti itu bahwa seolah-olah akhirnya ditanami jagung dan itu berhasil. Tapi skenario itu tadi yang sudah terlanjur bocor bahwa Pak Jokowi akan memanen di sana begitu ya, kurang lebih bulan Januari. Bulan Januari artinya sebelum debat Gibran ini, supaya dia bisa menjawab bahwa food estate itu berhasil gitu. Tapi ternyata kita tunggu-tunggu Pak Jokowi tidak jadi memanen. Jadi salah satu yang kita perkirakan adalah mungkin karena sudah terlanjur bocor lah. Ya, tapi ternyata Gibran nggak update. Dia masih menggunakan data itu untuk menunjukkan bahwa food estate itu berhasil. Kalau dia misalnya menunjuk yang di NTT atau di wilayah lain, kalau nggak salah di mana, di Sumatera Utara atau di mana? Di Irian, ya di Sumatera juga ada Mas Hersu. Ya, mungkin itu bisa jadi ini kelihatan banget ya skenario-nya. Jadi tidak ada koordinasi. Jadi skenario lama yang dibuat oleh Pak tim Istana, tapi Gibran ternyata nggak dapat update dan dia masih menggunakan itu. Tapi untungnya Pak Mahfud MD nggak menanggapi soal itu ya. Kalau dibalikan mungkin ini bakal kelompok-kelompok gitu ya. Oke. Di luar itu tadi kan kita ngomongin soal Thomas Lembong ya Mbak, itu ceritanya ya berapa kali tuh sampai nama Thomas Lembong sehingga 3 kali ya disebut oleh Gibran di dalam debat itu ya. Iya, jadi setidaknya 3 kali nama Thomas Lembong itu disebut Mas Hersu, seperti misalnya membaca catatan dalam hal ini adalah 01 ya, yaitu Caimin. Ya mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Membaca catatan dari Pak Thomas Lembong begitu kan, terus kemudian seperti misalnya apakah tidak diberitahu Pak Thomas Lembong begitu ketika dia menanyakan soal lithium ferrofosfat yaitu LFP yang dia katakan itu sebagai salah satu wacana dari Pak Thomas Lembong yang anti nikel. Ini tampak betul kegeraman dari Gibran ketika menanyakan soal itu kepada Caimin, dan dia menganggap Caimin tidak update, padahal itu digaung-gaungkan oleh timnas. Pak Lembong ini kan sebagai co-kapten ya Mas Hersu, posisinya tinggi begitu, dan itu digaungkan oleh Thomas Lembong. Saya rasa untuk hal ini dia juga tidak update begitu Mas Hersu, karena dia mengatakan bahwa
nikel kita itu adalah yang utama, yang terbesar di dunia, dan itu akan menyelamatkan Indonesia dengan akan menyerap berapa ya, kalau tidak salah 19 juta tenaga kerja, kalau tidak salah kutip seperti itu, dan dia akan menaikkan ekonomi Indonesia. Dia merujuk kepada Sulawesi Tengah, yaitu Morowali, yang tingkat pertumbuhan ekonominya 13%. Ini luar biasa karena pertumbuhan nasional aja hanya sekitar 5%. Dan dia katakan itu adalah keberhasilan, padahal kita tahu penduduk Morowali sendiri secara umum gitu, apalagi yang ada di sekitar pertambangan, yang ada di PT IMIP, malah kemarin itu baru saja ada kejadian lagi setelah sekitar 1 bulan lalu ada kejadian meledak dan kemudian banyak yang tewas. Nah, ini yang kemudian menjadi ramai, Mas Hersu, ketika dimention soal nama Pak Thomas Lembong. Dan ketika usai debat ada jumpa pers, itu Cak Imin ngeledek gitu, saya rasa ya, dia mengatakan saya ingin segera telepon Pak Tom Lembong karena ada yang rindu, yaitu karena Gibran menyebut namanya berkali-kali. Nah, sekarang saya ingin kembali kepada kenapa Pak Tom Lembong ini begitu sepertinya Gibran begitu secara khusus begitu ya, Mas Hersu. Saya rasa ini ada semacam kekecewaan karena Pak Lembong ini kan dulu adalah tim dari Pak Jokowi dari sejak Pak Jokowi menjadi gubernur begitu. Jadi dia lulusan Harvard, terus kemudian aktif bermain di Wall Street, dan jadi Pak Lembong ini memang dia sendiri secara pribadi gitu senang melakukan investasi, begitu juga dia bekerja di sebuah perusahaan investasi internasional dan sebagainya, yang kemudian ini bergabung bersama Pak Jokowi sebagai penasehatnya, salah satu penasehat ekonomi. Jadi kalau Pak Lembong ini kemudian kemarin saya lihat ini pada saat terjadi debat cawapres itu, Pak Lembong itu ternyata ada di CNBC, Mas Hersu. Jadi dia sebagai yang mewakili timnas gitu kan, ada wakil dari 01, 02, 03, dan dia pun juga tersenyum-senyum ketika namanya berkali-kali disebut. Ya, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya Pak Presiden, ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya, bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas, ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Dan dia mengatakan memang saya 7 tahun menjadi penasehat dari Pak Jokowi, dan kemudian itulah kenapa sekarang ini ketika dia melakukan semacam anti nikel gitu, padahal bukan anti nikel ya, dia di salah satu podcast Total Politik kalau tidak salah dia memang menyebutkan, Mas Hersu, bahwa saat ini nikel Indonesia itu selama 12 bulan terakhir itu harganya turun 30%. Itu penurunan harga yang luar biasa. Padahal di sini kita sedang gencar-gencarnya membangun smelter. Ya, itu terjadi penurunan karena terjadi oversupply di tingkat dunia begitu, Mas Hersu. Karena kita kan penghasil nikel 50% lebih, sementara ada negara lain juga yang menghasilkan itu. Dan kemudian kita yang dengan menurut Pak Tom gitu ya, yang kita dengan gagah-gagahan begitu bahwa kita tidak akan memberikan nikel secara mentah begitu ya, dan kemudian kita akan menahan-nahan nikel, rupanya itu menggerakkan para pengguna nikel gitu seperti Amerika dan Cina selama ini yang memproduksi mobil listrik secara besar-besaran, untuk mereka kemudian mencari substitusi dari nikel tersebut begitu. Mereka melakukan R&D seperti yang disebut yang lithium ferro fosfat itu tadi. Dan Pak Thomas Lembong tidak salah, Mas Hersu, ternyata memang Tesla yang memproduksi mobil listrik di Cina itu mulai beralih ke yang di luar nikel begitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan itu ada unsur kobalt, ada unsur nikel dan ada unsur litium seperti itu begitu. Nah, sekarang itu sudah beralih. Dan ini tidak salah ketika Gibran mengatakan bahwa berarti Cak Imin begitu dalam hal ini adalah Thomas Lembong melakukan pembohongan publik begitu ya, karena kenyataannya tidak demikian. Tesla masih menggunakan nikel, Cina masih menggunakan nikel begitu. Dalam hal ini itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, Mas Hersu, karena memang saat ini dunia itu akibat dari Indonesia akan menyetop pasokan nikelnya, itu kemudian mereka mencari substitusi. Dan selain itu juga soal bahan baku hidrogen itu tadi yang dikatakan oleh Mas Hersu di awal begitu. Ya.
Dan hidrogen ini kan sekarang Indonesia, Pertamina pun baru saja membangun SPBU hidrogen dan rencananya katanya akan ada 6 tempat ya. Artinya memang kita sudah sering bahas bahwa lompatan-lompatan teknologi kita itu memang sangat cepat gitu, dan ini saya kira ini yang waktu itu disindir oleh Gibran bahwa nggak perlu sampai R&D yang menghabiskan dana yang cukup besar, kan dia nyebut gitu ya. Padahal justru R&D-nya, research and development ini yang sangat penting sehingga orang kemudian membuat lompatan-lompatan. Iya, memang betul disebutkan bahwa listrik itu dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Tapi tentu saja ada unsur ini ya, unsur bahan bakar fosilnya kan dalam memproduksi nikel itu sendiri kan. Jadinya tetap belum bersih, belum lagi sampah-sampah dari baterai listrik nikel itu kan nanti jadi juga potensi untuk merusak lingkungan juga kan. Makanya sejumlah negara maju termasuk Jepang, kalau nggak salah Toyota ya, yang sudah sangat intensif melakukan R&D menggunakan mencoba kendaraan bermotor itu diganti dengan bahan bakar hidrogen. Dan kalau itu terjadi, menurut saya itu lompatan yang luar biasa, karena hidrogen ini kan tentu saja dia jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan nikel dan sumber dayanya banyak sekali kan gitu ya Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu, dan itu investasi untuk R&D-nya memang besar, tapi itu ditanggung bersama di Jepang begitu. Kita bayangkan Toyota sebagai satu merek saja pernah menguasai Amerika ya, selain General Motor produk lokal ya. Toyota sebelum adanya Hyundai sangat menguasai, terus kemudian datanglah Hyundai. Tapi dia membukukan penjualan yang sangat banyak di Amerika dan juga di Eropa dan sampai sekarang. Nah, kemudian merek-merek lain gitu selain Toyota yang ada di atas itu seperti Honda, terus kemudian juga Yamaha juga dan lain sebagainya, itu semua merek yang ada di Jepang itu sekarang berkolaborasi untuk membuat penelitian tentang bahan bakar hidrogen, dan itu sudah sudah diaplikasikan di kendaraan mereka begitu, dan sudah dijual juga Mas Hersu. Nah, ini yang menghantam nikel juga Mas Hersu, karena nikel ini adalah untuk kendaraan listrik. Nah, sementara sekarang sudah ada yang lithium, fero dan fosfat itu tadi begitu, tanpa menggunakan nikel kan, berarti 3 unsur itu saja, tanpa menggunakan kobalt dan tanpa menggunakan nikel. Kita tahu kita penghasil nikel yang terbesar, tapi ada negara lain juga penghasil nikel. Kemudian lithium kita tidak menghasilkan, tapi Australia kan menghasilkan lithium. Jadi kita bekerja sama dengan Australia. Kalau tidak salah penghasil lithium kedua terbesar di dunia. Nah, sementara kobalt ini dihasilkan oleh Kongo dan beberapa negara Afrika. Tapi ini juga mendapatkan kampanye yang negatif untuk kobalt, karena kita tahu demokrasi di Amerika, perlindungan terhadap manusia, pekerja, buruh dan sebagainya itu masih belum bagus ya. Jadi pekerja tambangnya itu tidak mendapatkan insentif yang menarik lah, seperti itu begitu, seperti pekerja tambang di Indonesia juga sebetulnya. Nah, itu yang dianggap tidak memanusiakan manusia lah. Nah, itu biasanya yang di barat atau dan sebagainya seperti Tesla dan sebagainya itu kemudian tidak begitu tertarik. Nah, ini juga jawaban kenapa Pak Luhut yang sudah bertemu dengan Elon Musk, begitu juga upaya dari Bahlil, begitu juga Pak Jokowi menemui langsung Elon Musk. Sampai sekarang Elon Musk belum mau berinvestasi di sini, malah berinvestasi di Shanghai, di Malaysia, kemudian di India. Salah satu jawabannya mungkin juga karena itu dia mulai mengembangkan untuk bahan mobilnya itu adalah dari lithium, fero, fosfat itu tadi Mas Hersu. Yes, oke. Tapi kalau kita balik lagi kan dari topik nikel dan sebagainya, kaitannya dengan Pak Thomas Lembong ya. Cuman kita perlu ingatkan aja kepada para viewer kita, ketika berapa tahun yang lalu ya, saya lupa tahunnya, 2014 awal-awal kalau nggak salah, ketika Pak Jokowi itu diminta bicara di sebuah lembaga think tank di Amerika, si Brookings Institute, ingat kan? Kan dia pertanyaan, dan kemudian Pak Jokowi minta ke Pak Thomas Lembong untuk menjawab, dan waktu itu apa nyebutnya, I want to test my minister gitu ya. Waktu itu ramai sekali kan yang itu ya, itu Tom Lembong itu yang dimaksud ya. Iya, dan itu menjadi viral lagi sekarang. Mungkin kita bisa setel Mas Hersu videonya. Oh ya, viral lagi itu ya. Oh ya. Betul, viral lagi sekarang. Kita bisa lihat. Yes. My question relates to infrastructure and public-private partnerships. In your talk, you mentioned the progress that you've been making over the past year, and one of the obstacles to that progress is lack of adequate financing, and one of the solutions is public-private partnerships. These have been slow in forming. The previous government talked about them, but not many were forthcoming. Do you have any advice as to how the private sector, both domestic in Indonesia and internationally, particularly America, can play a more constructive role
in Indonesia's infrastructure program, and what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year, very eventful, admittedly, sometimes a bit bumpy, but absolutely. I myself, as a trade minister, and I should explain a little bit, in our country, my trade ministry is kind of like a combination of what in the U.S. would be Commerce Department and USTR. So I should cover a lot of domestic commerce. Nah, itu dia yang saya maksud ya, itu video itu ya. Saya nggak tahu kalau viral. Iya, jadi memang peran Pak Lembong ini di penulisan naskah pidato Pak Jokowi itu perannya sangat krusial di awal Pak Jokowi, baik Pak Jokowi menjadi gubernur DKI maupun ketika awal menjadi presiden begitu, karena dia kan kalau saya lihat gaya stylenya Thomas Lembong nggak match lah dengan Pak Jokowi ya. Kalau kemudian yang menyampaikan pidato ditulis oleh Thomas Lembong dan yang membaca Pak Jokowi, orang lihat ini sih bukan stylenya Pak Jokowi lah gitu. Tapi kalau dengan Anies saya kira nyambung ya mereka ya soal yang begini-begini ya. Mas Hersi betul banget, karena salah satu yang ditulis oleh Thomas Lembong itu adalah ketika dia ada tokoh dari Games of Thrones, itu dia jadikan bagian dari pidato Pak Jokowi, dan kemudian orang bertanya, apa betul Pak Jokowi nonton Game of Thrones begitu ya? Apakah sempat ataukah juga memang itu kan memang pada saat itu sedang rame-ramenya lah Mas Hersu Game of Thrones tersebut. Saya pun juga setiap habis satu episode, aduh kapan nih episode yang berikutnya begitu. Nah itu salah satu naskah-naskah dari Tom Lembong begitu ya, seperti Unicorn apa dan sebagainya begitu. Karena memang dia kan update gitu ya. Walaupun usianya mungkin sudah usia matang juga begitu, seperti seusia Pak Anies gitu, tapi dia dengan mungkin dia juga memiliki anak begitu ya, dan dengan ini barat dan dia juga penyuka film begitu, jadi ya dia update untuk hal seperti itu, dan itu dimasukkan sebagai gimmick untuk menarik Gen Z atau milenial ketika itu. Ya, makanya kelihatannya Gibran udah curiga ini ya, wih pasti kok canggih banget nih Caimin, wah ini pasti kerjanya Mas Lembong, makanya sampai 3 kali disebut-sebut gitu ya. Oke, di luar itu apa yang belum kita bahas Mbak Agi? Mungkin sedikit hasil dari ini ya Mas Hersu, dari Ismail Fahmi atau yang drone plate yang tadi kita singgung ya. Oke, ya, analisa dari drone plate. Jadi analisa dari drone plate itu kurang lebih ini ya Mas Hersu, secara akumulasi itu untuk Caimin itu memang juaranya begitu. Juara untuk sentimen positif di Twitter. Ini kan analisanya di Twitter ya. Dan dia mendapatkan sentimen positif 80%. Sentimen negatifnya itu hanya 6%. Dan kemudian sentimen netral itu 14%. Kemudian untuk Gibran itu dia mendapatkan sentimen negatif 60%. Bayangkan. Sentimen negatifnya lebih dari 50%, dan kemudian untuk netral hanya 7% dan positifnya hanya 33%. Dan kemudian untuk Pak Mahfud itu sentimen positif 79%, hanya beda 1% dengan Caimin. Kemudian netralnya ada 9%, netral ini kurang lebih satu sama lain ini sama, kemudian negatifnya hanya 12%. Dan kemudian untuk sentimen positif ini Mas Hersu, Caimin mendapatkan sentimen positif yang besar dari pendukung netral atau pemilih netral begitu. Nah, itu bahaya itu. Itu bagus sekali begitu untuk pasangan 01 begitu ya. Begitupun juga dengan Pak Mahfud, mendapatkan sentimen positif yang banyak dari pendukung yang masih netral atau yang masih belum bukan pendukung ya, artinya orang yang masih belum menentukan undecided voter ya. Undecided voter. Nah, sementara kalau Gibran ini saya melihat juga yang ada di di Twitter begitu Mas Hersu, ini dia
sepertinya kasihan saya melihat buzzernya begitu ya. Buzzernya jadi menonjol hanya sedikit karena begitu dia mencuitkan kalau di Twitter istilahnya adalah nyebokin. Nyebokin itu artinya adalah membersihkan sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh Gibran kalau sebelumnya oleh Pak Prabowo begitu ya. Jadi terpaksa mereka harus kemudian mengembalikan supaya menjadi sentimen positif kembali kepada Gibran dengan memberikan alasan kenapa dia begini, kenapa dia begitu ya. Nah, yang menarik lagi ini untuk klaster percakapan untuk Caimin, Muhaimin Iskandar itu memang klaster terbesarnya adalah klaster organik begitu Mas Hersu. Walaupun ada kemudian klaster kecil yang diduga ini diamplifikasi oleh akun-akun komputasional atau pertanyaan dari Ismail Fahmi apakah itu bot atau bukan begitu ya. Tapi yang jelas klaster besar ini klaster positifnya itu besar sekali dan kemudian juga untuk Gibran, nah ini menarik banget. Ada klaster besar tapi didominasi oleh warna merah dan orange dan ini adalah merupakan lambang dari sentimen negatif. Dan kemudian untuk Pak Mahfud sendiri ini klasternya juga besar hampir sama seperti Caimin itu tadi dan ada beberapa yang pencilan gitu yang sedikit gitu. Oke, jadi poinnya Caimin layak dapat Videotron ya. Iya. Utang siapa yang itu mesti patungan tuh. Anies Bubble tuh ya. Silakan kalau yang mau nyumbang karena udah kandung janji tuh. Ya. Dan ditagih sama Caimin, dia nagihnya pun nggak pakai ini Videotron gitu. Nagihnya ke Pak Anies lagi yang ditagih lagi nanti sama Pak ini ya. Kalau menurut itu ya. Menurut meme tadi itu ditagih Pak Anies. Ya bro ya. Dan ditagih sama Pak Anies ya tenang aja nanti akan dapet. Ya bro pastiin ya gue dapet Videotron ya bro gitu kan gitu kira-kira. Oke. Baik Caimin memang Anda layak dapat Videotron. Kita mesti mohon pamit ya Pak kali ini ya Pak. Sampai ketemu lagi ya Tom. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.